Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan komputer akan menjelaskan mengenai soket programming UDP dan TCP. Perkenalkan anggota kelompok kami, Anjar Asmarani, Khalid Mahfud Zailani, Siti Nafa Nurliana Dewi. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai soket programming TCP. Pertama, import soket dan reading untuk mengkonversi ke biner. Kemudian terdapat input masukan berupa NIM. Di program ditulis NIM sama dengan input. Input NIM akan dicetak dan dikonversi ke biner. Biner juga akan dicetak. Kemudian terdapat header 64. Port yang digunakan yaitu 5050. Bisa menggunakan port lain seperti 1245 dan lain sebagainya. Kemudian server 127.0.0.1, berarti kita menggunakan server default dari Windows. ADR merupakan singkatan dari address. Dalam program ini menggunakan info dari server yaitu IP 127 dan port yang kita gunakan tadi yaitu 5050. Disconnect message digunakan untuk mengirimkan pesan disconnect jika koneksi antar TCP server dan klien terputus. Server sama dengan soket. Server akan menggunakan soket AF init stream dan server akan membinding address dan alamat 127 yang digunakan. Dev handle klien untuk menghandle klien connection dan address. Print new connection address connected. Ini akan menampilkan hasil dari koneksi antara klien dan server, apakah connect atau tidak. Jika connect akan menampilkan masuk outputan connected, dan jika connected dapat menerima header yang ada pada TCP client dan kemudian di-decode. If message, ini adalah panjang pesan yang kita kirimkan dari klien. Print data diterima, mencetak data yang diterima dari klien ke server dengan perintah connection receive, dan menerima message panjang pesan dan akan di-decode. Dan jika klien mengirimkan pesan disconnect, maka connection akan false atau akan terdisconnect atau akan terputus koneksi antara klien dan server. Print address message, ini akan mengirimkan alamat address 127 tadi dan kemudian akan menerima message yang dikirimkan oleh klien. Connection send ini artinya jika pesan dari klien diterima oleh server, maka server akan mengumpan balik atau mengirimkan pesan balasan yang berupa message diterima oleh server yang akan di-encode dikirimkan kepada klien, dan klien akan mendapatkan masukan dari servernya. Kemudian connection close jika server
terputus dari klien karena klien telah mengirimkan pesan disconnect ini. Dev start memulai. Server akan memulai mendengarkan melisten alamat IP 127 tadi dan dengan port 50.50 tadi. Kemudian jika server sudah mulai mendengarkan, maka mencetak listening, server is listening on 127 IP ini 127 tadi IP yang kita gunakan. Jika benar, connection dan address sama dengan server accept. Koneksi yang diterima dari address 127 akan diterima oleh server atau disetujui oleh server. Kemudian artinya koneksi antara TCP client dan TCP server disetujui dan dapat terhubung satu sama lain dan mengirimkan pesan satu sama lain. Threading thread target handle ini ditujukan pada connection yang sudah kita buat di atas tadi. Thread dimulai di sini artinya koneksi sudah di listen oleh server. Kemudian server menampilkan mencetak active koneksi yang aktif antara server dan kliennya. Jika klien yang kita hubungkan hanya satu, maka ActiveCon akan berisi sejumlah satu koneksi saja. Print starting mencetak, server is starting, server sudah dimulai. Pada TCP client untuk settingan header, port dan servernya harus sama, dan untuk settingan di sini agak beda dengan servernya karena di sini disconnect message ini digunakan untuk mengirimkan pesan disconnect kepada server, dan server akan mendapatkan masukan proses selesai atau disconnect ini dan kemudian ditampilkan pada server. Nama sama dengan input, artinya di sini kita harus menginputkan nama terlebih dahulu, kemudian NIM 5 digit terakhir harus kita inputkan terlebih dahulu dari nama yang kita masukkan tadi. Pada nama biner ini akan dikonversi menjadi bentuk biner dari nama tadi. Kemudian NIM biner ini juga mengonversi NIM yang sudah kita masukkan tadi. Untuk print nama berarti kita mencetak masukkan nama yang kita masukkan tadi, dan print nama biner mencetak hasil dari biner tadi, biner nama tadi. NIM mencetak NIM dan NIM biner mencetak NIM dalam bentuk biner. Enkripsi ini digunakan untuk mengenkripsi data NIM biner yang sudah kita terima atau yang sudah kita konversi ke biner tadi, kemudian digabungkan dengan nama biner dan dienkripsi. Kemudian print enkripsi ini
akan mencetak enkripsi hasil dari enkripsi NIM biner dan nama biner tadi. Klien sama dengan soket AF inet soket stream. Ini digunakan untuk mengoneksikan klien dan server seperti yang ada di server tadi. Client connects berarti ini digunakan untuk mengoneksikan antara klien ke server dengan berdasarkan address di sini server, IP server dan port 5050. DevSend digunakan untuk mengirim pesan message ke server. Message akan didekode, kemudian message panjang pesannya akan diencode juga. Klien mengirim panjang pesan dan klien mengirim pesan yang kita masukkan. Print klien mencetak masukan dari server atau timbal balik dari server yang tadi sudah dijelaskan di sini, yaitu message diterima oleh server dan pesan akan diterima oleh klien menggunakan perintah ini dan akan didekode. Perintah send ini digunakan untuk mengirim masukan nama yang kita masukkan dan kemudian dikirim ke server. Server menerima pesan dari klien, kemudian ditampilkan pada server, kemudian akan ditampilkan pada server. Untuk NIM juga sama. Klien mengirim NIM kepada server, dan untuk yang terakhir, klien akan mengirimkan pesan disconnect yang artinya kita menggunakan menunjuk pada pesan disconnect yang ada pada server. Jika kita mengirimkan pesan disconnect, maka server akan menerima masukan outputan disconnect yang artinya koneksi dihentikan atau di close. Lalu kita akan mengeksekusi programnya terlebih dahulu. Untuk pertama yang kita jalankan adalah server TCP server. Kita run kita masukkan 5 digit NIM terakhir, misalnya 40141, dan hasil binernya adalah sebagai berikut. Lalu ada server dimulai, server is starting, server is listening to 127.0.1, server mendengarkan IP 127 dari port 5050, dan lanjut pada TCP kliennya dijalankan. Pada TCP klien kita masukkan nama, misalnya Khalid, enter, dan juga masukkan 5 digit NIM terakhir yang sama dengan yang kita masukkan pada server 40141, lalu enter. Hasil dari biner NIM yang ada sama dengan apa yang dihasilkan di server. Nama masukan tadi Khalid, yang ditampilkan Khalid, dan juga nama binernya yaitu hasil konversi dari nama Khalid ke dalam bentuk biner. Ini juga sama, dan ini ada enkripsi antara nama biner dan NIM biner. Koneksi ke server berhasil, message diterima oleh server
ini artinya adalah masukan yang dikirimkan oleh server dan diterima oleh klien, dan server menerima pesan yang kita masukkan, yaitu nama dan NIM tadi, dan akan ditampilkan pada server. Dan ini hasilnya. Server menerima masukan outputan Holid dari masukan klien, yaitu nama tadi Holid, dan NIM dari masukan pada TCP klien tadi. Proses selesai. Ini juga merupakan masukan dari klien, yang artinya klien menyelesaikan koneksi dan melakukan disconnecting, serta disconnecting ini artinya menutup koneksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soket programming menggunakan UDP. Yang pertama adalah import soket, baik untuk klien maupun untuk server. Selanjutnya adalah menentukan local IP, yaitu 127.0.0.1 untuk server dan untuk klien sebagai server address port. Selanjutnya untuk local port menggunakan 20.0.1 dan dimasukkan ke dalam server address port pada klien. Untuk buffer size-nya sendiri adalah 1024, sama untuk server maupun klien. Lalu pada servernya yang pertama adalah membuat message from server, yaitu hello UDP client, yang kemudian menggunakan bytecode di encode untuk message from server. Lalu kemudian kita akan melakukan binding. Di sini kita buat UDP server socket bin untuk dengan parameter local IP dan local port, lalu selanjutnya print. Nah, jika ada datagram yang masuk, maka UDP server socket itu akan menerima message dalam buffer size. Message tersebut nantinya akan dipasangkan. Selain itu address juga nantinya akan dipasangkan. Untuk client message-nya dan client IP juga akan dicetak sesuai dengan pesan dan alamat masing-masing. Lalu kemudian dicetak. Selanjutnya server akan mengirimkan balasan untuk klien dengan UDP server socket send to parameter bytecode dan address. Selanjutnya untuk kliennya sendiri dibuat soket di mana UDP client socket sama dengan soket dengan family sama dengan soket AFDNet dan type. Lalu UDP client socket ini akan mengirimkan pesan ke server melalui UDP socket.
dengan bytes dosennya nanti sudah di-encode terlebih dahulu, dan nantinya terdapat server address port yang tadi sudah ditentukan di awal. Lalu selanjutnya message from server akan diterima oleh UDP client socket dalam buffer size, dimana misal ada message hello UDP client yang dari server, maka nanti akan masuk ke dalam client sebagai message from server dengan formatnya message from server. Kemudian nantinya akan dicetak. Untuk programnya sendiri, yang pertama kita jalankan servernya. Terdapat delay pada UDP socket programming. Nah, ini sudah muncul pesan UDP server up and listening. Jadi sudah bisa merekam datagram yang masuk. Kemudian kita jalankan kliennya. Nah, dimana menggunakan UDP client socket. Di sini kita run. Lalu akan ditampilkan pesan bahwa message from server hello UDP client tampil di run program server. Nah, di client, terus di server sendiri terdapat message bahwa dari client hello UDP server. Jadi sudah masuk untuk dua-duanya. Lihat di client itu hello UDP client, kalau di server hello UDP server. Nah, nanti client IP address-nya juga akan tercetak di sini, yaitu 127.001.61053. Sekian penjelasan dari kami. Pada video yang telah kami jelaskan, dapat diketahui bahwa kinerja TCP dan UDP sesuai teori karena telah dibuktikan oleh soket programming yang kami demokan. Didapat bahwa kami berhasil mengirim data dari klien ke server sesuai dengan teori yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.